Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang Allah muliakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan bercerita tentang haji. Pada saat ini ya, insya Allah tinggal beberapa hari lagi sebagian jamaah haji sudah akan berangkat menuju Arafah. Tapi tentunya kita semua, bahkan sedunia ya, merasa sangat prihatin sekali. Kita merasa sedih sekali ya, dimana pada tahun ini bisa dikatakan banyak, bisa hampir semua jamaah tidak bisa melaksanakan ibadah haji di seluruh dunia. Khususnya adalah jamaah Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, tapi jumlahnya melebihi daripada 200.000 orang, dimana mereka harus menunggu setahun lagi. Saya katakan situasi ini memang sangat memprihatinkan, sangat. Dan saya sendiri juga tidak pernah terbayangkan ya. Kenapa demikian saya bayangkan? Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan berhaji itu sejak kecil ya. Waktu umur saya waktu itu hanya 13 tahun. Persis adalah tahun 1976. Saya sudah melakukan, alhamdulillah sudah bisa melakukan ibadah haji pada saat itu. 76, 77 dan seterusnya. Hingga beberapa kalilah saya melaksanakan ibadah haji. Tapi tentunya keadaan saat ini sebetulnya ya, kalau saya pribadi tidak pernah terbayangkan. Sangat, atau kita semuanya tidak pernah terbayangkan bahwa ada satu saat nanti orang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang biasanya haji itu diikuti bukan ratusan ribu, bukan 1 juta, 2 juta, bahkan hingga 5 juta orang yang melaksanakan ibadah haji setiap tahun, atau mereka berkumpul di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun kali ini bisa dikatakan, menurut informasi, yang berhaji tidak lebih atau mungkin berkisar hanya 10.000 orang, bisa dikatakan 0,0%. Itu pun juga orang-orang terbatas atau orang-orang mukimin atau orang Saudi saja. Perkara haji yang terjadi saat ini, sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan di mana perkara haji bukanlah sebuah perkara yang mudah. Pasti ada pengecualiannya. Apabila kita perhatikan atau kita lihat daripada rukun Islam yang 5, kita lihat atau baca perintah demi perintah. Tentunya perintah haji ini ternyata memang ada pastinya pengecualian dibanding yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau memerintahkan salat, aqimis shalah, laksanakanlah salat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat. Wa shaum Ramadan, dan puasalah Ramadan. Itu adalah perintah yang Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji, disebutkan di surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasil hajjal baita man istata ilaihi sabila. Di sini ada kalimat tambahan. Pertama juga ada kalimat yang berbeda dengan perintah yang lain, pun pada akhir perintah tersebut pun juga ada berbeda. Pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat
Aqimis shalah, laksanakanlah sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa sumu Ramadan, puasalah Ramadan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji, di sini ada kalimat yang dimulai walillah. Walillah ini kalau diterjemahkan dalam tafsir Indonesia diwajibkan. Sebetulnya walillah ini kalau diterjemahkan secara teks adalah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kenapa tidak zakat juga walillahi 'alan nasi zakat umpamanya? Walillahi 'alan nasi salat. Kok tidak ada dimulai dengan walillah hanya semata-mata karena Allah? Meskipun semua pekerjaan, semua amal ibadah kita itu adalah karena Allah. Pasti diterimanya amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menyebutkan secara teks di dalam ayat Al-Qur'an atau perintah di dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Contoh ya kita melihat umpamanya. Yang namanya sholat itu dilakukan orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang kaya, orang yang miskin, punya duit, nggak punya duit, sama perintahnya. Laksanakanlah sholat. Laksanakanlah zakat, bayarlah zakat tentunya adalah orang tertentu. Ya dimaksud adalah orang yang mempunyai kelebihan. Begitu juga puasa. Kenapa? Kalau sholat ini dilakukan, ya kadang-kadang orang bisa menerjemahkan bermacam-macam. Ya sholat, siapapun bisa sholat seperti itu ya. Ya bahkan kadang-kadang puasa pun bisa-bisa juga ya. Ketika orang puasa Senin Kemis atau puasa setiap hari, ya bisa aja orang beranggapan ya mungkin dia nggak punya duit kali ya, dia puasa seperti itu. Padahal orang puasa benar-benar lillahi ta'ala. Ketika melihat orang sholat rajin, bisa aja ya ada yang membuli gitu ya. Yang membulinya gini, dulu kan jarang sholat ya karena ada kasus ya, rajin dong sholat katanya seperti itu. Ini hari itu. Tetapi ketika Allah atau kita melaksanakan ibadah haji, walillah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Rasanya susah orang untuk melobi kita, untuk membuli kita. Ketika ada tetangga kita naik haji atau umrah, nggak mungkin orang mengatakan, kasihan banget ya. Mungkin orang membuli, ya kasihan banget ya naik haji. Pasti ini adalah merupakan status sosial. Tapi ketika orang sholat, melaksanakan puasa, bisa jadi orang bisa menilai ya, membuli lah bahasanya seperti itulah. Tapi ketika orang melaksanakan ibadah haji, itu sudah disebutkan adalah semacam status sosial. Ya memang luar biasa. Ketika kita naik haji ya, orang pada mengucapkan kita selamat dan segala macam. Kita sebetulnya tidak bermaksud ya, kita juga tidak ingin ria segala macam. Tapi kadang-kadang ya orang sekitar kita yang ya seperti itulah, kita katakan, wah Pak Haji alhamdulillah berangkat ya tahun ini ya. Ya, saudara bisa naik haji tahun ini ya. Ya hati kita gimana ya? Nah, ini kira-kira kita bisa ya tulus tapi biasa saja gitu ya. Susah kan? Kalau kita, wah hebat ya, bisa naik haji tahun ini ya, Masya Allah ya ini segala macam. Tapi nggak mungkin kan, wah alhamdulillah kamu sholat ya, hebat ya Ustaz. Ya, seperti itu. Nah ini dimulai walillahi 'alan nasil hajjal baita, walillah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Saya ulang kembali, semua ibadah apapun pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap haji berbeda. Jadi secara teks saya katakan, secara tulisan, sholat, zakat, puasa, semuanya karena Allah, sudah pasti. Tetapi secara tulisan di dalam Al-Quran tidak ada. Walillahi 'alas sholat, hanya semata-mata karena Allah, tidak ada. Aqimis sholat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahi 'alan nas, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa hati-hatinya kita ketika kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita mengambil pada bagian terakhir manistata,
bagi yang mampu. Tidak ada disebutkan ketika puasa man istata' bagi yang mampu. Tidak ada disebutkan bagi yang sholat bagi yang mampu. Tidak ada disebutkan yang mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, memerintahkan haji, di situ ditulis secara teks, baik hadis ataupun Al-Quran, limanis tota bagi yang mampu. Ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Pasti ada tantangan-tantangan, ada cobaan-cobaan yang dihadapi. Saya bisa menyimpulkan, dulu dan sekarang persoalannya adalah sama. Dulu orang naik haji susah dari segi transportasi, ya, dari segi keuangan. Dulu di bawah tahun 90-an, ya, di bawah tahun 2000-an atau di bawah tahun 2000-an. Orang Indonesia dulu khususnya naik haji itu nggak ada masalah. Nggak ada yang nunggu sampai sekarang belasan tahun, bahkan di daerah Kalimantan itu sampai 35 tahun menunggu gitu ya. Kok kenapa demikian? Ya, persoalannya adalah sama. Dulu mudah naik haji, duitnya susah. Sekarang naik haji itu secara ekonomi, alhamdulillah masyarakat kita nggak ada masalah. Bahkan mereka berani bayar yang mungkin berlipat-lipat. Siap asal bisa berangkat haji. Persoalannya muncul adalah masalah kuota. Nah, inilah persoalan. Pada tahun ini, apa persoalannya? Saudi Arabia tentunya sudah siap hotel dan segala macam. Pemerintah Indonesia khususnya juga sudah siap segala-galanya. Kota pun juga sudah ditambah dengan jumlah yang luar biasa. Saudi Arabia memberikan token. Siap semuanya, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Jamaah suruh bayar, bayar. Apa persoalannya? Ternyata ada persoalan lain. Ini kembali lagi limanis tota bagi yang mampu. Ternyata Allah berikan cobaan lagi. Adalah masalah adanya COVID-19. Ini yang dimaksud limanis tota. Jadi limanis tota itu sifatnya tuh umum. Kalau zaman dulu orang susah naik haji. Khususnya jamaah Indonesia dulu ya. Kalau naik kapal laut itu harus selama 15 hari itu di perjalanan. Pulang 15 hari, apalagi sebelumnya ya. 15 hari dulu itu. Dulu nggak ada kota segala macam. Kenapa? Ya memang tidak banyak orang naik haji. Nah, inilah hal yang perlu kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pelaksanaan ibadah haji bukanlah persoalan yang mudah ya. Dan ketika Allah mengatakan limanis tota bagi yang mampu. Mampu ini ya sifatnya umum. Khususnya ke pribadi kita, ya sekarang pada saat ini kita diberikan kesempatan, udah oleh pemerintah kita disuruh melunasin, usulah bayar segala macam. Ternyata ada kasus COVID yang betul-betul menghalangi kita untuk naik haji. Karena di sini syarat sahnya pelaksanaan ibadah haji bukan saja kita punya duit, bukan saja masalah keamanan, pun juga masalah kesehatan tentunya juga itu salah satu juga menyebabkan wajibnya haji kita gugur pada saat itu. Dan kita berdoa, dan tentunya saya mendoakan kepada pemirsa semuanya, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Bagi yang sudah melaksanakan, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melaksanakan lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.